Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Coba tebak siapa sekarang YouTuber yang sedang galau ya, sehingga perkara yang tertuduh kepadanya itu dia tidak mau membahas sama sekali. Nanti akan kita pahami konteksnya ya. Ini adalah Heri Pras. Jadi kemarin itu Gus Adjir Ubaidillah itu kan sudah mempersiapkan tempat tuh dengan Mas Ari Untung untuk melakukan diskusi dengan Heri Pras, yang mana sebelumnya itu sudah ada pernyataan siap dari Heri Pras itu untuk berdebat dengan Gus Adjir ya. Tapi pada waktunya ya nggak datang, pada waktunya berdebat tidak ada. Ya akhirnya dapatlah gelar Al-Kaburi. Saya mau kasih dulu konteks seperti ini, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu Gus Adjir ya, termasuk juga yang menyertai beliau, itu tidak akan pernah lari dari perdebatan. Dan itu sudah kita saksikan ya. Misalkan Ustadz Nuruddin tuh waktu berdebat dengan Guru Gembul. Kemudian saya waktu itu pernah diskusi dengan channel God and Beyond ya, yang mana dulu dia subscriber di atas saya, sekarang saya sudah jauh di atas yang bersangkutan. Kita gak pernah takut untuk berdiskusi begitu. Kenapa? Karena kita benar ya, dan kebenaran itu tidak bisa dikalahkan dengan kesalahan. Jadi yang salah itu pasti nampak apabila dipertemukan. Nah permasalahannya sekarang orang-orang yang mengaku benar tapi mereka itu tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat, ya kita katakan apa ya, akhirnya dapat gelar Al-Kaburi itu. Nah uniknya setelah kejadian itu, saya kira Heri Pras bakalan mengeluarkan klarifikasi begitu ya di videonya itu. Kenapa saya tidak hadir karena demikian? Atau mungkin itu dilakukan tapi saya tidak tahu. Tapi yang dia upload itu justru video saya ya, yang mengatakan bahwa Khalid Basalamah itu kalau mau goblok jangan goblok-goblok amat. Dan itu saya katakan sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi konteks permasalahannya itu kan Jumat Keramat kemarin siapa Yakut Khalil itu kan ditetapkan sebagai tersangka tuh, yang mana penetapan sebagai tersangka itu atas keyakinan KPK dari awal bahwa ada penyalahgunaan kuota, yang mana kuota bonus dari Arab Saudi 20.000 itu malah dipakai kepada haji khusus, dan salah satu penerima manfaatnya itu siapa? Khalid Basalamah. Dan saya sudah membahas video itu panjang lebar ya, dalam pengertian seperti ini logika berpikirnya. Khalid Basalamah itu dia sebagai penerima manfaat termasuk para jamaahnya dari kebijakan ilegalnya Menteri Agama. Nah keadaan Khalid Basalamah itu sebagai tersangka atau tidak, tentu itu akan diserahkan sepenuhnya kepada KPK, yang sampai saat ini tidak ada pernyataan akan menjadi tersangka tuh Khalid Basalamah dari KPK. Cuman keadaan Khalid Basalamah tidak menjadi tersangka itu tidak menjadikan perbuatannya benar, sebagaimana nanti kita akan bahas lah ya kalau mengomentari videonya Heri Pras ini. Cuman yang jadi saya aneh lah, ini kan masalahnya Heri Pras sebetulnya ada tuh dengan Gus Adjir ya, jadi Al-Kaburi, tapi kok kenapa malah yang diserang itu pernyataan saya yang itu sudah beberapa bulan yang lalu, yang mana kalau si Heri Pras ini memang memahami argumen yang saya bangun itu tidak dipatahkan sama sekali, karena argumen yang saya bangun itu tidak akan terpatahkan hanya karena Khalid Basalamah tidak menjadi tersangka begitu. Dan jangan disangka pula tatkala saya mengatakan seharusnya apabila KPK ini berlaku business as usual ya, semua penadah barang haram itu ya dia akan dijadikan tersangka. Cuman tidak, ya itu kan urusan KPK. Tidak menjadikan saya itu membela siapa? Yakut Khalil. Ya, ini orang kok nggak ngerti ya standing. Orang yang memperhatikan channel saya dari awal tahu kalau saya ini tidak membela orang secara mutlak, tidak membela organisasi secara mutlak, enggak, begitu enggak. Ini kita memiliki argumen. Orang itu bisa benar dalam satu permasalahan dan bisa salah dalam permasalahan yang lain, begitu. Jadi enggak, ini orang salah semua begitu ya. Kalau saya ini menyalahkan Khalid Basalamah, saya bela Khalil Stakuf, enggak ya. Saya gara-gara Ahlussunnah wal Jamaah saya
membenarkan Khalid Stakuf, enggak gitu. Itu harus dipahami. Dan kita saksikan dulu nih ya apa omongannya Harry Price itu sebelum nanti kita membahas yang Gus Adjir. Akhirnya teman-teman, setelah sekian lama, berapa lama ini, hampir 3 tahunan kasus korupsi kota haji yang gak kelar-kelar sampai menimbulkan berbagai macam perspektif di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di tengah kalangan umat muslim, sampai-sampai Ustaz Khalid Basalamah pun menjadi salah satu saksi ahli yang dimana kasus korupsi kota haji ini ditangani secara serius meskipun hasilnya sangat lama diumumkan. Dan sekarang kita mendapatkan berita yang sangat-sangat mengejutkan kepada mereka. Sebentar ya, itu siapa ya jadi saksi ahli? Bukan saksi ahli. Khalid Basalamah itu, dia itu sebagai saksi yang mengetahui permasalahannya karena memang kuotanya masuk tuh ke Khalid Basalamah dan itu sudah dibahas ya. Dan kalau dikatakan kemudian bahwa mengejutkan, enggak mengejutkan. Kita itu sudah mengatakan kenapa KPK kok lambat sekali di dalam menetapkan Khalid Stakuf, Yakut ini sebagai tersangka. Kenapa kok lama sekali? Malah ditengarai uangnya itu bisa masuk ke Nahdlatul Ulama. Sebagaimana itu dipermasalahkan juga oleh siapa? Oleh Rois Am tuh salah satunya. Mungkin tambang ini maksud, mungkin juga ini yang dimaksud. Ya nggak kaget. Loh kenapa sih? Ini gara-gara dia NU, kemudian kalau dia salah jadi kita nggak melihat dia salah? Ya enggak, ya kita mah nggak kaget. Kita justru malah mempertanyakan kenapa kok lama sekali KPK itu di dalam menetapkan Yakut sebagai tersangka. Terkhusus Banser, terkhusus mereka yang membela Gus Yakut, bahkan mereka yang sampai menyatakan Ustaz Khalid Basalamah itu tolol, mengatakan Ustaz Khalid Basalamah bego. Logika sederhana seperti Sebentar, itu saya ya yang bilang Khalid Basalamah bego dan tolol itu saya. Kenapa? Karena dia sebagai orang yang bertanggung jawab atas keabsahan hajinya orang-orang yang dibawanya itu tidak memiliki sense of justice sama sekali. Itu nanti akan kita bahas. Nah, cuman pertanyaan saya begini ya, si Harry Price ini kenapa kok malah mengkolamkan saya dengan yang membela Gus Yakut? Mana perkataan saya yang membela Yakut itu mana? Ya ngomong itu kok asal enak, asal ceplos aja begitu. Nih kalau kita masih butuh argumen kenapa saya bilang Khalid Basalamah itu sebagaimana tadi saya katakan ya, itu begonya kebangetan Khalid Basalamah itu dalam permasalahan ini dan dalam banyak permasalahan termasuk masalah tajsimnya itu, mujasimahnya tuh. Ini kita saksikan dulu nih. itu saja tidak bisa terbayang itu terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice saya bilang kemarin itu ya. Tapi karena ini dibahasakan ini adalah percepatan, ini adalah resmi bisa dipakai. Oke, kalau gitu tidak ada masalah. Nah, karena kami memang PIHK-nya baru keluar 2023, dia tawarkan dong pakai PIHK kami, PT Muhibah dari Pekanbaru. Oke, pakai PT-nya dia. Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jemaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500, kita terdaftar sebagai jemaahnya dia, kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab. Waktu itu kami diarahkan maktabnya ke Asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangnya seperti apa. Oke, berarti ada pembayaran 4.500. Kemudian sebagai visa tadi ya, kemudian yang menjadikan Khalid Basalamah ini tertarik untuk berpindah karena ada fasilitas tambahan di situ, maktab VIP tadi yang disebutkan. Ini poin ya. Supaya kita ini bisa melihat di mana ketidaksinkronan perkataan Khalid Basalamah ini. Nah, Oke, jadi disebut bahwa Ustaz Khalid Basalamah tidak sinkron. Sebentar ya. Nih Harry Price itu kebiasaannya begitu. Saya bilang bego sama siapa itu Khalid Basalamah. Memang bego dia itu. Dan si Harry Price ini kan tidak menampilkan argumen saya kenapa saya sampai bilang Khalid Basalamah itu dalam masalah ini bego. Nggak ditampilkan tuh sama si Harry Price itu. Silahkan lihat kembali ya video yang saya buat kalau mau lebih jelas. Kan ini ada dua sisi sebetulnya. Ini kan ibadah ya. Ini ada segi syariatnya. Bukan hanya ibadah, semua perbuatan mukallaf itu ada segi syariatnya. Dan ada dari segi hukum positif. Dalam hal ini KPK lah yang berwenang menentukan bahwa seseorang ini salah atau tidak. Meskipun dalam logika saya seharusnya bersalah. Orang-orang yang mengambil keuntungan dalam permasalahan ini, mereka itu seharusnya dianggap cakap hukum. Nah, Khalid Basalamah itu kan
bilang ya di dalam permasalahan ini bahwa yang bersangkutan ini yaitu Khalid Basalamah itu dia tidak mengetahui bahwa kuota yang ditawarkan itu adalah kuota ilegal. Dia nggak tahu karena cuman dengan perkataan dari siapa itu ya, dari pihak haji yang menawarkan itu ini adalah legal dan lain sebagainya. Kan ini menunjukkan bahwa Khalid Basalamah itu tidak mengerti berarti permasalahan di dalam haji itu bagaimana. Ini kan sudah fix ya, nggak ada tuh keluar penawaran visa tahun sekarang kemudian berangkat tahun sekarang di mana dalam keadaan yang antrinya itu puluhan tahun. Jangankan yang reguler, yang plusnya pun demikian. Lah ini kok tiba-tiba yang plus ditawarin? Kan harusnya berpikir begitu. Ini dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan cakap hukum sebagai warga negara Indonesia. Dari permasalahan syariatnya kan sudah gosok Khalid Basalamah ini. Itu kenyataannya wakinya. Apapun pikiran Khalid Basalamah saat itu tidak menjadikan kenyataan berubah bahwa yang dipakai oleh Khalid Basalamah dan jamaahnya saat pergi haji tahun itu adalah kuota haram. Itu adalah kuota gosob, kuota ilegal. Nih ya, kalau ada orang nih misalkan makan daging babi, tapi dia tidak tahu itu daging babi karena di dalam pikirannya itu adalah daging sapi. Ini seorang ini yang makan daging babi itu tetap kenyataannya makan daging babi meskipun di dalam pikirannya itu adalah daging sapi. Ini tetap daging babi. Kenyataannya itu nggak bisa, masa gara-gara kita punya pikiran itu adalah daging sapi kemudian kita makan berubah jadi daging sapi? Ya enggak, kenyataannya dia tetap daging babi. Khalid Basalamah itu mau dia tahu mau tidak tahu atas kelalaiannya dia sudah menyerahkan kuota gosob tuh, kuota ilegal kepada para pengikutnya dan itu sudah diverifikasi oleh KPK dengan penetapan Yakut Khalil sebagai tersangka begitu. Jadi sekarang lebih kuat lagi kebodohannya Khalid Basalamah itu. Nah sekarang begini, kalau misalkan itu kan tidak tahu makan daging babi aja, kalau dia disangka daging sapi itu tidak tahu ini pun boleh begitu ya. Nggak tahu, nggak sesimpel itu dalam permasalahan fikih itu. Itulah makanya kenapa di kita ada yang namanya label halal ya. Dan misalkan itu ada beberapa permasalahannya di mana ma'fu di mana tidak. Kalau misalkan kita itu salah makan tuh ya, nggak semuanya dima'fu, tidak semuanya diampuni. Itu nanti ada kalau misalkan dia bentuk dagingnya sudah tidak bisa terverifikasi begitu ya. Kalau sudah bentuk dagingnya itu dia tidak bisa dibedakan, nah ini baru bisa misalkan dalam pengertian apa ma'fu. Tapi kalau misalkan dia itu sudah dicampur tuh dalam pengertian sudah digiling, itu nanti hukumnya beda lagi. Kalau di dalam daerah yang gholabah di dalamnya itu perkara haram, dia beda lagi hukumnya. Dan kita bisa berbincang tentang hal itu kalau Heri Pras mau. Tapi kan jangankan sama saya, sama Gus Ajir aja nggak mau ya, apalagi sama saya ya. Kenapa saya bilang apalagi sama saya ya, atau entah mungkin ya kalau sama saya mau. Cuman saya aja nggak mau, malas. Cuman kalau mau Heri Prasnya ayo aja begitu ya kalau mau. Nanti juga bakal dibilang ngapain juga diskusi sama orang kayak gini ya, yang mulutnya itu lebih besar daripada pikirannya itu. Ini kita lanjutkan dulu dengan ucapannya. Ya, gak apa-apa, kita simak dulu teman-teman. Tapi nanti kalian akan kaget dengan fakta yang akan saya paparkan di sini. Dia akan malu. Sebentar, coba ya kalau misalkan mau mereaksi itu, tampilkanlah dengan argumennya. Makanya saya itu kalau bikin video itu suka menampilkan dulu argumennya supaya yang kita counter itu memang argumennya begitu ya, bukan jumping to conclusion saya mengatakan begini dan begitu akhirnya kan jadi jelek begitu ya, jadi jelek kan. Kalau pilihan diksi memang saya seperti ini orangnya, mau gimana. Kalau saya lihat orang bodoh saya bilang bodoh, kalau saya lihat orang bego saya bilang bego, kamu nggak terima saya bilang bego, buktikan bahwa ucapan saya kamu bego itu salah begitu. Saya tidak dalam, saya itu bukan orang yang bisa bermanis-manis diri, dan saya tahu bermanis-manis diri itu salah begitu. Saya tahu, saya bukan orang yang suka bermanis-manis diri kok. Kita lanjutkan dulu nih ya. Malu gak ketulungan teman-teman. Karena apa? Dia pada awalnya sudah meyakini bahwa Ustaz Khalid Basalamah akan menjadi tersangka. Karena apa? Uangnya disita dan bla 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 lainnya yang dia sebutkan di channel YouTube-nya, seolah-olah percaya diri sekali bahwa Ustaz Khalid Basalamah akan menjadi tersangka. Tapi ya sudahlah, itu hanya sekedar hiburan semata. Ya tampilkan dong video sayanya yang ngomong begitu ya. Jangan keluar dari mulut kamu yang kamu itu mengurangi atau menambahi. Keluarin dong mana videonya mana.
Saya katakan begini, kalau KPK ini dia berintegritas, dia punya integritas seharusnya, dan dia konsisten, KPK ini konsisten di dalam filsafat hukumnya, harusnya Khalid Basalamah menjadi tersangka. Cuma saya katakan, saya ragu bahwa KPK itu akan konsisten, karena memang seenaknya dia kok mau ngambil siapa begitu. Ya, KPK itu. Kita kan punya istilah malah untuk orang yang penerima barang ilegal itu, namanya penadah kan. Kita punya istilahnya itu. Apakah itu bisa kena kepada Khalid Basalamah? Dengan konsistensi apa yang diterima dan yang dibuktikan bahwa Khalid Basalamah itu menerima menyimpan uang di situ, kemudian uangnya disita, kan itu sudah indikasi kalau KPK-nya memang mau konsisten. Tapi kalau KPK tidak mau konsisten, lah kok jadi salah saya? Ya permasalahannya di KPK dong. Begitu. Dan itu ya saya katakan, apakah saya percaya, saya yakin bahwa Khalid Basalamah akan menjadi tersangka? Saya katakan iya apabila dengan syarat. Makanya kalau mau ngomong itu keluarin videonya. Dengan syarat kalau KPK-nya ini konsisten. Nah kemudian sekarang begini, dalam keadaan Khalid Yahya Stakuf ini dia tersangka ya, dalam keyakinan KPK berarti kerugian negaranya ada, itu sudah dibuktikan. Jadi kalau kerugian negara ada itu sudah terbukti. Bagi KPK itu ya, kerugian negaranya ada. Dan yang bertanggung jawab itu siapa di situ? Adalah Yakut. Dan di bawahnya itu kan entah layer keberapa Khalid Basalamah ada di situ. Ini meskipun tidak salah menurut KPK, apakah secara syariat bisa dibenarkan? Mikir dong. Ya, nggak berarti kalau oleh KPK tidak salah, itu tidak bersalah di mata syariat. Yuk kita ngobrol dalam permasalahan itu, kalau mau datengin sekalian si Khalid Basalamahnya itu. Gimana sih? Ya, kalau mau begitu ya. Kalau mau datangin sekalian. Itu secara syariat salah. Kalau logikanya itu ya, setiap yang tidak dinyatakan salah oleh KPK maka dia tidak bersalah dalam kenyataannya, atau bahkan secara syariat tidak salah. Udah kamu korupsi aja ya, asal jangan kena sama KPK. Berarti kamu tidak salah. Apakah begitu? Jadi saya malu, nggak malu saya. Harusnya malu itu Heri Pras kabur. Itu kok nggak dibahas sampai bersangkutan itu. Yang dimana kita sebagai umat muslim sekarang sudah tahu bahwa tersangkanya adalah Gus Yakut. Tersangka Gus Yakut dan Khalid Basalamah salah karena sudah make kuota gasab. Itu pada kenyataannya. Tahu tidak tahu, suka tidak suka, dihukum atau tidak, disalahkan atau tidak oleh KPK. Tetap yang dipakai Khalid Basalamah CS itu ke bawahnya itu adalah kuota gosop, kuota haram. Terus bagaimana dengan para muhibbinnya? Terus bagaimana dengan para pencela Ustadz Khalid Basalamah ketika mendengar fakta ini? Senang. Saya mah senang ya dengar Yakut Khalil jadi tersangka, senang. Khalid Basalamah juga ada di situ, senang saya mah. Kenapa? Menunjukkan kebodohannya. Tuh si rukun wudu cuma 2 tuh. Khalid Basalamah kan itu yang ngomong. Jadi tentunya sangat-sangat malu. Yang dimana kalau kita berbicara masalah kebenaran, yang namanya orang benar, mau di framing seperti apapun, mau difitnah sebagaimanapun, dia tidak akan salah. Tidak akan menjadi salah, teman-teman. Kecuali ada kekuatan jahat untuk menjatuhkan marwah beliau. Dan seperti itu, orang salah itu mau dihukum oleh KPK mau tidak, dia tetap salah. Dan saya bisa membuktikan kesalahannya siapa? Khalid Basalamah. Salah dia itu sudah, ya. Salah dia itu. Saya ngomong di mata syariat ya, salah. Sudah salah. Pada kenyataannya dia pakai kuota haram. Selesai. Ya. Apakah itu jadi pembenaran karena tidak disalahkan oleh KPK? Ya enggak lah. Ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana framingan miring dulu kepada Ustadz Khalid Basalamah itu terjawab sudah di video ini pada pengumuman KPK bahwa beberapa tokoh NU yang bernama Alex katanya beserta Gus Yakut akan diseret menjadi tersangka. Ya, itu terkejut bukan? Enggak terkejut biasa aja. Jadi bagaimana nih para pembela yang selalu koar-koar? Apakah mereka akan tetap koar-koar atau mereka akan tertunduk malu? Dan di video ini saya tidak punya banyak komentar kecuali hanya satu. Selamat menikmati cemoohan kalian kepada Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjawab kontan pada pengumuman KPK bahwa Gus Yakut yang menjadi tersangka. Dan itu tidak menjadikan Khalid Basalamah nggak salah ya. Kok dengan enak sekali mengatakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngerti ilmu nggak bakalan ngomong kayak gitu. Saya tetap mendoakan bagi mereka pembenci Ustadz Khalid Basalamah,
Semoga Allah berikan hidayah melalui fenomena-fenomena yang terjadi ini. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Semoga mereka bisa berpikir dan semoga mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang nyuri, mana yang jujur, mana yang ikhlas, mana yang hanya mencari keuntungan. Yang sebagaimana 20.000 kota haji sudah dikorupsi, malah mengambil keuntungan dari berbagai macam elemen lainnya dari keberangkatan haji. Itu masuknya sebagian kemana tuh? Ke Khalid Basalamah, bego. 20.000 itu sebagiannya kemana masuknya? Ya. Entah yang jadi panitia, yang jadi ini, jadi itu. Akhirnya apa? Mendapatkan gaji harian. Aduh. Katanya begitu. Jadi memang haus teman-teman. Haus uang. Setelah kita heboh dengan kasus tambang, aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Dengan adanya fenomena seperti ini, semoga kalian semua bisa sadar dan bisa berpikir. Ya, bisa sadar dan bisa berpikir, diajak debat kamu mau kabur. Ya, gimana, siapa yang nggak mikir pada akhirnya? Ini kita akan saksikan sebentar lagi nih. Mana yang benar, mana yang ikhlas, mana yang tulus, dan mana yang mencari keuntungan, nyari uang, membodohi umat, nipu umat, nyuri duit umat, nyuri uang negara. Camkan itu. Keluarkan argumennya ya, nggak cukup orang itu cuman di framing, bukan di framing ya, apa diberikan stigma begitu, begini dan begitu. Keluarin argumennya. Lah, Harry Price ini bukan orang yang bisa ngaji. Kita mafhum semua lah ya, tapi kan mulutnya itu lebih besar daripada pikirannya. Ini kita akan saksikan ya, alih-alih fokus kepada permasalahan ini yang kabur dari ajakan diskusinya Gus Ajir Ubaidillah. Kalau Gus Ajir itu kan apa ya, karakternya beda sekali sama saya itu. Kalau Gus Ajir itu kalem, memang bawaannya seperti itu. Anda itu bertemu, saya pernah bertemu sekali dengan beliau itu di pernikahannya siapa putrinya Habib Umar Mutahar ya. Saya pernah bertemu. Memang orangnya demikian, enggak mengada-ngada itu. Di depan kamera ya beliau mah kalem, ketemu juga kalem. Ya, kalau saya tiba-tiba kalem di depan kamera, yang ngetawain itu orang-orang yang di sekitar saya. Ya, Ustaz kok jadi begitu? Saya emang enggak kalem orangnya dari dulu ya begini. Nih ya, Harry Price itu dia mulutnya lebih besar daripada pikirannya. Makanya dia itu tuduh sana tuduh sini, potong sana potong sini, ngomong sana ngomong sini. Tapi kalau mau dipinta klarifikasi, diajak ngobrol itu loh, nggak mau dia itu. Nih ya, ada tantangan dari siapa sih Harry Price ini? Kita saksikan dulu nih. Saya akan menyediakan ruang dan tempatnya untuk kalian berdialog dengan tim Harry Price kapanpun kalian mau dan di tempat yang akan kami sediakan. Tapi dengan satu syarat. Pesan dari guru saya, kalian harus memberikan satu video klarifikasi kepada pernyataan Habib yang ini. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Bahwa apa yang Habib tersebut sampaikan adalah benar dan kalian mengakui cerita itu. Kalau kalian membenarkan isi video itu, kalian mengakui ceramah tersebut benar dan dilakukan secara sadar dan kalian pun sadar di dalam membenarkan cerita itu, maka fix kita akan laksanakan dialog tersebut. Kunci kata-kata saya ini, dan tim Harry Price tidak akan pernah kabur kemana-mana. Kita yang akan memediasi dan menyediakan ruang dan tempatnya live. Oh, coba ya sebentar tuh. Kita yang akan menyediakan, kita siap begitu. Lah jangankan menyediakan, disediakan aja nggak mau datang. Dan dia bawa gurunya siapa? Gurunya jangan-jangan Khalid Basalamah ya. Nih, saya katakan dulu begini, Harry Price. Kamu itu kalau punya mulut ya jangan terlalu besar. Pada akhirnya tatkala disumpal mulutmu itu kamu terdiam. Ya nggak bisa ngomong juga pada akhirnya. Sekarang mau apa, mau gimana? Kamu bilang siap untuk berdiskusi, nggak bakalan kabur lah. Kenyataannya kabur kok. Padahal tema yang dikeluarkan sama Harry Price itu kalau dilihat itu shortnya dia sendiri yang bikin ya. Itu short tadi. Itu kan ada syarat tuh. Asalkan
menyatakan bahwa apa-apa yang dikatakan oleh para habaib itu benar, termasuk salah satunya tadi kisah yang suka disalahartikan. Jadi kisahnya itu bukan Rasulullah SAW itu belajar nahwu, bukan. Kisahnya itu di Yaman sana biasanya kalau setelah sholat subuh itu baca rotib, baca apa ya rotib, kemudian baca Al-Quran biasanya. Tapi ada salah satu alim yang nyeleneh setelah ba'da subuh itu belajar nahwu, sehingga tidak disukai itu oleh ustadz-ustadz yang lain lah. Sampai akhirnya ada salah satu seorang ustadz yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah itu akan menghadiri. Cepatnya begitulah, bukan belajar untuk menghadiri, dan itu menjadi isyarat bagi para ulama yang ada di situ bahwa belajar nahwu ba'da subuh itu bagus. Itu jadi isyaratnya ke sana. Nah, dan banyak lagi sebetulnya yang katakanlah ditampilkan oleh Harry Price begitu ya, 70 ada rantai dari langit, kemudian pesawat mundur dan lain sebagainya, yang mana itu kan tadi harus dilakukan benar. Dan saya rasa ya Gus Ajir ini akan mengatakan itu kejadian benar, karena saya juga tidak ada masalah untuk membenarkan kejadian itu, karena itu termasuk dari babul karomah, nggak ada masalah untuk saya. Dan harusnya kan bagus ya, ini akan menjadi, jadi begini, kalau Harry Price memang mempermasalahkan kisah-kisah aneh dan nyeleneh itu dan dia tidak memahami kok bisa begitu seorang muslim membenarkan kisah seperti itu, dan kemudian diundang nih oleh Ari Untung sebagai pihak yang katakanlah sedikit banyak netral begitu ya, yang mana Gus Ajir di situ sudah mau untuk memberikan penjelasannya. Harusnya kan dengarkan penjelasan langsung, bukan kesimpulan kamu sendiri, Harry Price, bukan pula kesimpulan guru kamu. Kan dari kacamata orang yang mempercayai kok seorang muslim bisa begitu. Bagaimana ini turunan ilmunya kemana nih? Begitu. Apakah ini turunan ilmunya nanti ke khurafat atau turunan ilmunya ini nanti ke karomah? Kalau karomah lah kok bisa hebat seperti itu? Apa maksudnya? Apakah ini karomah maknawiyah atau ini karomah hissiyah? Kan nggak bakalan ngerti ngajarin ke si Harry Price perkara kayak gitu mau gimana. Makanya dia memilih untuk kabur, dan gurunya pun nggak mau datang begitu. Entah kenapa, mungkin lagi syukuran nggak jadi tersangka kasus haji mungkin ya. Nggak tahu kita. Kita akan saksikan dulu sedikit banyak ya. Tapi kayaknya sedikit aja nih, soalnya waktunya sudah sebentar lagi. Jadi menarik juga Mas Ari, Mas Heri ini selalu mengatakan ketika kami kan menanggapi lah, Harry Price itu mengatakan oke, saya siap. Artinya ketika saya siap itu berarti dia juga siap untuk ditentukan tanggalnya kapan saja kan. Jika dia sudah siap, kalau misalnya seandainya kita minta besok kayak harusnya konsekuensi siap itu ini juga harus datang kan. Kalau siap, kata Ibu, siap dengan syarat membenarkan. Ya udah sih, udah dibenerin kok begitu. Udah disiapin tempatnya, kok nggak mau datang. Seperti itu. Terus dia punya pernyataan begini. Ini Mas Ajir sama antum bang. siapalah saya lebih takut kayaknya Gus Ajir ini. Kalau saya kayaknya dipikir remahan sama Mas Heri Pras ini, dipanggil Mas saya gitu. Kalau Mas Fahri ini, kalau keduanya ini artinya kelompok sana, kalau misalnya tema-tema yang mereka merasa ini lebih kuat, mereka langsung semangat untuk. Sebentar ya, ini silakan saksikan karena waktu sudah mau habis. Saya mau langsung aja ke ujung ya. Ini tempat yang sudah disediakan nih. Teman-teman semua bisa sambil, mungkin saya ini ada trouble audio sepertinya, teman-teman bisa menyaksikan, melihat dulu inilah yang sudah disiapkan sejak sore tadi untuk ada pertemuan dengan Mas Harry Pras. Mau silakan dilihat ya ini kosong. Nggak ada orangnya. Gus Ajir udah nunggu di situ. Harry Pras kemana? Kabur. Yang tadi bilangnya tim Harry Pras gak bakalan kabur, nggak ada juga ya, kabur. Begini ya, Anda itu silahkan mau diskusi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, itu tidak akan pernah kabur mereka itu. Termasuk sama saya. Anda kalau mau diskusi silahkan, ayo kapan? Kalau mau ngobrol kapan? Kita nggak bakalan pernah kabur, nggak bakalan pernah kabur. Justru kita senang begitu. Sampai mana sih orang-orang berpikirnya itu yang mencemooh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, sampai mana sih? Mau tahu kita itu? Ya, demikian ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Harry Pras ini subscribernya 1,7 kalau tidak salah ya, 1,2 juta. Tapi sekarang viewsnya hampir tidak lebih banyak daripada saya, begitu. Itu buat orang-orang yang suka bangga-banggain subscriber ya. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.